Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika. Pertama-tama kita akan belajar tentang membaca dan menuliskan lambang bilangan 4 angka. Bilangan 4 angka biasa kita sebut dengan ribuan. Contoh seperti buku pena halaman 6. Di situ terdapat angka 1, 2, 5, dan 0. Angka 1 menunjukkan nilai ribuan, angka 2 menunjukkan nilai ratusan, angka 5 menunjukkan nilai puluhan, dan angka 0 menunjukkan nilai satuan. Jadi dalam bilangan ini terdapat 4 nilai tempat, yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Bilangan ini dibaca 1250. Lalu ada bilangan kedua, yaitu 2, 0, 7, dan 5. Angka 2 menunjukkan nilai ribuan, angka 0 menunjukkan nilai ratusan, angka 7 menunjukkan nilai puluhan, dan angka 5 menunjukkan nilai satuan. Jadi bilangan ini kita baca 2075. Tidak ada ratusannya karena ratusan di sini adalah angka 0. Angka 0 di tengah itu tidak usah kita baca. Ya, jadi bacanya bukan 20.075, tetapi baca yang betul 2075. Berikutnya kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan. Sebelum kita mengurutkan bilangan, kita harus membandingkan bilangan tersebut terlebih dahulu. Nah, jadi dalam perbandingan bilangan kita harus mengetahui dulu nilai tempat. Nilai tempat itu tadi yang sudah kita pelajari, ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Di dalam buku pena halaman 15 ada angka 2576 dan 2536 atau 2576 dan 2536. Kita pertama bandingkan dari ribuannya terlebih dahulu. Ribuan itu terletak di paling depan. Angka 2 dan 2 itu sama besar. Ya. Terus angka 5 dan 5 juga sama besar. Angka 7 dan 3 itu lebih besar 7. Angka 6 dan 6 itu sama. Nah, jadi dari dua angka ini kita dapat simpulkan bahwa 2576 lebih besar dari 2536. Nah, jadi untuk mengurutkan bilangan kita juga harus membandingkan terlebih dahulu, membandingkan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya. Ya. Di contoh bilangan-bilangan ini, ribuannya sudah sama semua, yang beda hanya di ratusan. Jadi anak-anak tinggal pilih mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, tergantung dari apa yang diperintahkan. Jadi kalau urutkan dari yang terbesar, angka ribuan tidak sama, kita cari ratusan yang paling besar, yaitu 2500. Setelah 5, lalu 2400, lalu 2300, dan 2200. Nah, ini merupakan urutan dari yang terbesar. Untuk urutan dari yang terkecil, kita cari bilangan yang paling kecil. Atau lebih gampangnya, kita balik saja dari yang terbesar. Jadi yang di belakang, tulis yang paling depan. 2200, 2300, 2400, dan 2500. Itu untuk pengurutan bilangannya seperti itu. Berikutnya kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan 4 angka. Bilangan 4 angka dapat kita jumlahkan menggunakan cara susun pendek. Contohnya seperti ini. 0 tambah 6 hasilnya 6, 05 tambah 2 hasilnya 7, 2 tambah 3 hasilnya 5, 1 tambah 2 hasilnya 3. Jadi 1250 ditambah 2326 hasilnya 3576. Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang penjumlahan dengan cara menyimpan. Menyimpan itu contohnya seperti ini. 3 tambah 4 hasilnya 7, 7 tambah 8 15. Nah, itu terdapat 2 angka, puluhan dan satuan. Kita tulis yang di bawah ini, tulis satuannya yaitu 5, dan puluhannya kita simpan di atas.
Jadi 15, puluhannya di atas, satuannya di bawah. Nah, setelah kita simpan di atas ini, kita jumlahkan dengan bilangan di bawahnya. 1 tambah 4 ada 5, 5 tambah 3, 8. Nah, lalu terakhir 2 tambah 1 hasilnya 3. Jadi 2473 ditambah 1384 hasilnya 3857. Baik, yang terakhir kita akan belajar tentang pengurangan bilangan 4 angka. Pengurangan bilangan 4 angka juga bisa dilakukan secara susun pendek. Contohnya seperti ini. 4586 dikurangi 1252. Langsung saja kita kurangkan. 6 kurangi 2 hasilnya 4, 8 kurangi 5 hasilnya 3, 5 kurangi 2 hasilnya 3, terakhir 4 kurangi 1 hasilnya 3. Jadi 4586 dikurangi 1252 hasilnya 3334. Nah, dalam penjumlahan tadi kita mengenal penjumlahan dengan cara menyimpan. Untuk pengurangan kita belajarnya pengurangan dengan cara meminjam. Contohnya 3792 dikurangi 1457. Kita lihat. Yang pertama kita mengurangkan 2 kurangi 7. Itu tidak bisa. Ya. Karena tidak bisa, kita pinjam angka di depannya. Ada angka 9, kita pinjam 1. Jadi 9 kurangi 1, kita coret dulu. Kalau sudah dipinjam, hasilnya 8, sisa 8. Nah, satunya tadi kita pindah di belakang, 12. Jadi satunya yang dipinjam jadi menjadi puluhan. Ya, bukan 1 tambah 3, 1 tambah 2, 3. Jadi sini bukan 3. Tapi satunya tadi menjadi puluhan jadi 12. 12 kurangi 7 hasilnya 5. Nah, ini baru bisa dikurangi setelah meminjam. Nah, untuk ini berikutnya, karena tadi sudah dipinjam 1, maka 9 kurangi 1 sisa 8. Jadi di sini bukan 9 lagi yang dikurangi, jadi di sini yang dikurangi yaitu angka 8. 8 dikurangi 5 hasilnya 3. Nah, karena di sini tidak ada yang meminjam, jadi di sini angkanya utuh. 7 kurangi 4 hasilnya 3, dan yang terakhir 3 kurangi 1 hasilnya 2. Jadi 3792 dikurangi 1457 hasilnya 2335. Seperti itu anak-anak, sekian pembelajaran matematika kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih.